Hai semuanya, kami dari kelompok 6 atau kuliah filsafat ilmu Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan dosen pengampu Prof. Kholikul Hadi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai neopositivisme. Kelompok 6 terdiri dari 6 anggota, ada Azanjani, Namira, Dea, Bernadetta, Ataya, dan Kalista. Nah, yang pertama adalah apa itu neopositivisme? Neopositivisme disebut juga dengan positivisme logis, atau empirisme rasional adalah sebuah filsafat yang dicetuskan oleh Wiener Circle pada tahun 1920-an. Neopositivisme berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus mampu memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Neopositivisme dikembangkan oleh filosof abad 20 dan dikenal sebagai positivistic logic. Yang memberi nama positivisme logik adalah A.E. Bloomberg dan Herbert Feigl pada tahun 1932. Tradisi kelompok Wiener yang empiristik membuat diskusi terus berkembang. Moritz Schlick dan Rudolf Carnap juga ikut bergabung dan mereka menjadi tokoh sentralnya. Wiener Circle adalah tonggak monumen sejarah bagi para filsuf yang ingin membentuk Unified Science yang mempunyai program untuk menjadikan metode-metode yang berlaku dalam ilmu pasti atau ilmu alam sebagai metode pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk di dalamnya filsafat. Gerakan para filsuf dalam lingkaran Wiener ini disebut oleh sejarah pemikiran sebagai neopositivisme. Kelompok Wiener menginginkan adanya unsur pemersatu dalam ilmu pengetahuan, dan unsur pemersatu tersebut harus beracuan pada bahasa ilmiah dan cara kerja ilmiah yang pasti dan logis. Dan pemersatu tersebut adalah filsafat ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai variable theory of meaning. Untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang kenyataan penolakan ini, maka dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama adalah dengan berusaha mengembalikan semua persoalan menjadi masalah pengalaman indrawi, dan yang kedua adalah dengan menganalisa bahasa dan berusaha menunjukkan betapa kita dapat terpedaya oleh struktur bahasa. Nah, kedua cara ini didasarkan atas apa yang dinamakan verifiability theory of meaning, yang mengatakan bahwa sebuah kalimat mengandung makna bagi seseorang tertentu. Jika dia mengetahui bagaimana caranya melakukan verifikasi terhadap proposisi yang hendak dinyatakan oleh kalimat itu, artinya ia tahu pengamatan apa yang menyebabkan ia dengan syarat-syarat tertentu menerima proposisi tersebut sebagai proposisi yang benar atau menolaknya sebagai proposisi yang sesat. Selanjutnya yaitu teori persepsi. Teori persepsi yang dominan adalah representasionalisme. Representasionalisme merupakan teori yang didasarkan pada pernyataan bahwa pikiran hanya merasakan gambaran mental atau representasi dari objek material di luar pikiran, bukan objek itu sendiri. Artikulasi paling berpengaruh dari teori ini adalah karya John Locke, yaitu Three Moment Theory. Three Moment Theory dimulai dengan objek eksternal atau tubuh yang secara kausal memengaruhi organ indera melalui gerakan partikel yang tidak dapat disadari. Dari organ indera, gerakan dilanjutkan oleh saraf atau roh binatang ke otak atau pusat sensasi. Di sana akan dihasilkan di dalam pikiran kita ide-ide khusus yang kita miliki tentang mereka. Aspek khusus dari teori ini yang menjadikan realismenya dogmatis adalah bahwa persepsi yang cenderung disamakan dengan kognisi hanya dapat berupa sensasi, bukan objek itu sendiri. Bagian terpenting dari teori ini adalah doktrin kualitas primer dan sekunder. Doktrin ini berasal dari Demokritus yang mendalilkan bahwa realitas fisik terdiri secara eksklusif dari atom dan kehampaan, dan atom hanya memiliki sifat kuantitatif ukuran dan kecepatan. Kualitas seperti warna yang tidak dapat diuraikan menjadi sifat kuantitatif, menurutnya, harus ditambahkan oleh badan penginderaan. Doktrin kualitas primer dan sekunder digambarkan oleh pikiran bola basket. Bola basket memiliki ukuran, bentuk, dan berat tertentu. Dan ketika kita melihat dan menangani bola, peralatan sensori kita memberi kita gambar atau gambaran atau gagasan yang akurat atau persepsi tentang kualitas primer ini, seperti yang disebut Locke.
Bola basket juga memiliki kekuatan untuk menghasilkan dalam diri kita ide-ide tentang kualitas sekunder seperti warna coklat, bau kasar, kesejukan yang kita rasakan saat memegangnya, dan sebagainya. Apakah kualitas ini benar-benar ada dalam bola basket? Bagi Locke, kualitas sekunder ini ada dalam bola basket hanya sebagai kekuatan bola basket untuk menghasilkan dalam diri kita ide-ide tentang warna dan rasa dan sebagainya. Tetapi warna dan rasa murni subjektif dan ada dalam diri kita hanya sebagai ide. Dengan kata lain, dalam pandangan Locke, jika semua makhluk hidup disingkirkan dari dekat bola basket, tidak akan ada warna coklat, bau kasar, atau kesejukan, tetapi hanya sebuah objek dengan ukuran dan bentuk dan berat tertentu, terdiri dari partikel-partikel kecil yang secara bersama-sama akan berbau kasar, terasa sejuk, dan terlihat coklat jika ada makhluk dengan organ indera kemudian muncul yang memegang dan memandang serta mengendus bola. Selanjutnya adalah perdebatan fenomenalisme dan realisme. Saat itu, representasionalisme atau three moment theory memiliki kekurangan, yaitu kepasifan subjek dan implikasinya yang tidak dapat diperbaiki. Kepasifan ini diperlukan untuk memastikan objektivitas dalam mencari kebenaran absolut. Pada paruh kedua abad ke-19, mekanika Newtonian dan teori kausal persepsi ditentang oleh beberapa kritikus dan para realis kritis, misalnya Sellars. Penolakan terhadap mekanika Newton berarti penolakan terhadap representasionalis juga. Mereka lalu beralih pada bentuk presentasionalisme yang menganjurkan kontak yang lebih langsung dengan objek persepsi dan pengetahuan, yaitu two-moment theory yang lebih sederhana. Teori presentasionalis mengambil dua bentuk berbeda. Yang pertama adalah bentuk fenomenal. Ini jika objek dianggap sebagai data indera yang secara langsung dirasakan. Yang kedua adalah bentuk realis, yaitu jika objek itu sendiri yang menjadi objeknya. Presentasionalisme yang lebih realis memasukkan sensasi ke dalam persepsi atau kognisi dan menegaskan akses langsungnya ke objek fisik. Terdapat tiga kelompok filsuf yang mewakili pandangan presentasionalisme. Yang pertama adalah kaum pragmatis, misalnya Peirce, serta meliputi karya William James. Yang kedua adalah kaum materialis dialektis, seperti Friedrich Engels dan Vladimir Lenin. Dan yang ketiga adalah kaum realis baru, yang mendapat sebagian besar inspirasinya dari William James. Selanjutnya, masih pada perdebatan antara fenomenalisme dan realisme, dalam fenomenalisme tradisional, fenomenalisme neopositivisme memiliki kompleksitas yang kurang, terutama dalam bentuk positivisme logis. Kemudian, Moritz Schlick memperkenalkan permasalahan yang terjadi atau realitas dunia luar terbagi menjadi dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak realisme, yaitu pihak yang mempercayai pada realitas dunia luar. Sedangkan ada pihak kedua, yaitu pihak positivisme, yaitu pihak yang tidak mempercayai pada realitas dunia luar. Permasalahan-permasalahan yang ada ini dapat berbentuk pertanyaan tentang keberadaan dunia luar apabila kita dapat membedakan antara yang lahir dan batin. Dan perbedaan ini dibuat dengan mempertimbangkan yang diberikan sebagai isi kesadaran sebagai milik satu atau beberapa subjek yang diberikan kepada individu. Selanjutnya, mengenai realisme dan fenomenalisme tradisional sendiri, realisme tradisional sendiri ini ditolak karena dia bersifat metafisik, yaitu bersifat menegaskan atau menyangkal realitas dunia luar karena dianggap tidak penting. Kemudian, fenomenalisme tradisional juga ditolak karena menyatakan pengalaman sebagai sesuatu yang nyata dalam arti metafisik. Lalu, apakah fenomenal atau realis untuk pandangan dunia Newtonian adalah bentuk metafisika absolutnya? Gejala patologi sendiri dalam metafisika yaitu pada satu titik tidak ada dasar untuk kesepakatan atau penyelesaian perbedaan yang dapat ditemukan yang mengakibatkan adanya anggapan bahwa gejolak intelektual adalah hal yang sia-sia dan tidak perlu. Dengan adanya permasalahan di atas, yaitu tidak adanya dasar untuk kesepakatan atau tidak adanya penyelesaian perbedaan yang dapat ditemukan, sehingga menimbulkan gejolak intelektual yang sia-sia dan tidak perlu, diperlukan
suatu hal untuk mengatasi keadaan ini, yaitu pertanyaan yang pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan harus diidentifikasi dan dihilangkan, dan dasar baru untuk klaim pengetahuan di luar pengetahuan itu sendiri harus ditemukan. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terdapat perbedaan cara antara kaum realis dan kaum fenomenalis. Kaum realis, pada umumnya, mereka menyelesaikan permasalahan dengan menarik permasalahan itu atau melakukan banding dengan didukung oleh teori persepsi, praktik, dan evolusi realis. Sedangkan cara pemecahan menurut kaum fenomenalis adalah ahli fenomenal tradisional memecahkan masalah dengan menarik data indera dengan strategi yang dimodifikasi dan dipertajam oleh positivis logis, yang mengedepankan prinsip verifiabilitas dalam menanggapi masalah pertama dan teori pernyataan dasar sebagai tanggapan atas masalah kedua. Selanjutnya adalah kritik neopositivisme. Kritik neopositivisme. Yang pertama, verifikasi dianggap mengesampingkan hukum ilmiah. Yang kedua, Putnam menganggap pengelompokan verifikasi lemah dan verifikasi kuat tidak ada artinya. Yang ketiga, Popper berpendapat bahwa metode verifikasi tidak tepat untuk sains. Yang keempat, prinsip verifikasi tidak dapat diverifikasi. Yang kelima, pengikut neopositivisme dianggap berlebihan dalam mengagungkan data indrawi. Para pengkritik positivisme logis berpendapat bahwa landasan dasar yang digunakan oleh positivisme logis tidak dinyatakan dalam bentuk yang konsisten. Masalah lain yang muncul adalah dalam hal pembuktian teori. Masalah yang dinyatakan dalam bentuk eksistensi positif, misalnya ada burung berwarna hitam, atau dalam bentuk universal negatif, misalnya tidak semua burung berwarna hitam, mungkin akan mudah dibuktikan kebenarannya. Namun, masalah yang dinyatakan sebaliknya, yaitu dalam bentuk eksistensi negatif. Misalnya, tidak ada burung yang berwarna hitam, atau universal positif. Misalnya, semua burung berwarna hitam akan sulit atau bahkan tidak mungkin dibuktikan. Penolakan Karl Popper terhadap positivisme logis adalah masalah induksi. Menurut Popper, induktivisme merupakan sebuah hayalan, maka mustahil dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah. Induksi digunakan untuk menggeneralisir hukum untuk menguji hipotesa menjadi teori yang kebenarannya bersifat hipotesis juga. Alasannya, dari premis-premis yang tidak lengkap dan digeneralisir secara induktif, bagaimana mungkin bisa dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa hasilnya pasti dan benar. Menurut Popper, generalisasi tidak pernah mengatakan sesuatu secara jelas tentang fakta. Maka, klaim tentang bebas nilai adalah sebuah penilaian. Apa yang dalam induksi dijadikan premis sebagai fakta tidak lain adalah paham teoritis mengenai kenyataannya. Jadi, pernyataan matematis apapun bukanlah fakta itu sendiri, tetapi penilaian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan melalui induksi, meskipun bertolak dari fakta, tidak pernah menjamin bahwa kebenaran kesimpulan itu benar-benar bersifat faktual. Berikut merupakan mind map neopositivisme yang mencakup pengertian neopositivisme itu sendiri, teori persepsi, doktrin kualitas primer sekunder, pikiran bola basket, perdebatan fenomenalisme dan realisme, dan yang terakhir yaitu kritik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Sekian dari kami kelompok 6, terima kasih sudah menyaksikan.